Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa dan mahasiswiku yang saya sayangi semua, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita masih mendapatkan nikmat sehingga kita semuanya bisa kuliah daring kali ini dengan video interaktif. Walau tidak terlihat wajah saya, tetapi kita bisa membaca dan mendengarkan suara. Sholawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya langsung saja dalam hal pengantar Kapita Selekta Pendidikan. Kita akan membahas beberapa hal yang tentunya akan berguna bagi kalian semua saat nanti lulus atau saat ini sudah mengajar, bisa memahami apa saja yang terjadi dalam pendidikan dan hal-hal yang ada dalam pendidikan formal maupun non formal, bahkan pendidikan luar biasa. Perlu kita ketahui, saat ini sudah ada pendidikan Islam anak usia dini. Maka kita perlu mengetahuinya bahwa sudah terkenal di Amerika ada Golden Age atau masa emas, usia emas anak itu saat sebelum TK atau masih bahkan baru lahir itu usia emas. Dalam pendidikan Islam kan sudah ada yang namanya diadani, kemudian saat kecil dibacakan sholawat, bahkan di dalam perut pun diberikan doa-doa. Maka pendidikan Islam anak usia dini sangat penting dalam formalisasi pendidikan anak usia dini. Maka besok kalian saat membuat tugas atau presentasi kuliah juga membuat urgensi pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama akan membahas konsep pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Kemudian tujuan pendidikan Islam anak usia dini, landasan PIAUD, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, dan pendekatan PIAUD. Kalau di Islam itu jelas orang tua yang berperan penting dalam pendidikan, apalagi anak usia dini. Namun jika orang tua itu tidak bisa, maka harus kita serahkan kepada lembaga pendidikan pesantren maupun lembaga pendidikan formal yang tentunya ada kajian Islamnya agar anak-anak kita dikader menjadi orang yang muslim dan berakhlakul karimah. Kemudian ada juga dalam homeschooling, rumah kelasku, dunia sekolahku, bahkan pesantren itu menjadi sekolahku. Ada madin formal, ada sekolah formal, ada kejar paket, persekolahan di rumah, homeschooling. Kemudian ada komunitas sekolah, rumah, sebuah model. Ada juga menimbang sekolah rumahan, pendidikan formal. Kemudian juga ada sekolah rumah, perlu pengakuan negara. Ya, makanya pondok pesantren itu sudah ada undang-undang pendidikan pesantren. Sekolah rumah sebagai perluasan akses. Persekolahan di rumah model pendidikan anak merdeka. Kemudian ada juga peluang dan tantangan. Kemudian yang terakhir dari homeschooling adalah pendidikan alternatif dan perubahan sosial. Ada juga model Islam, model sekolah Islam terpadu. Perlu kita ketahui model sekolah Islam terpadu itu sebenarnya kalau di NU atau Kemenak namanya MTS, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah. Itu sudah model Islam terpadu karena ada pendidikan formal, ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Kalau Islam terpadu juga ada SMP Islam terpadu, SDIT, SMPIT, yang belum ada MAIT, SMAIT. Mungkin sudah ada. Tapi tidak banyak, yang banyak SDIT. Intinya adalah pendidikan umum, kurikulumnya ada pendidikan Islamnya.
Gunanya adalah untuk memberikan pendidikan-pendidikan agama yang paham agama agar menjadi orang yang muslim dan berakhlakul karimah. Nanti akan membahas latar belakang penyelenggaraan sekolah Islam terpadu, karakteristik sekolah Islam terpadu, kemudian tujuan sekolah Islam terpadu, kompetensi lulusan sekolah Islam terpadu, kemudian kurikulum sekolah Islam terpadu. Kemudian ada juga sex education, ditinjau dari aspek agama, kultural, budaya, dan psikologi, psikososial maksud saya. Dalam sex education ini mungkin di sini ada beberapa hal, di antaranya adalah pengertian pendidikan seks, kemudian pro kontra perlu tidaknya pendidikan seks bagi remaja, solusi dan yang ditawarkan, kemudian pendidikan seks dalam perspektif Al-Quran. Memang kalau kita melihat negatifnya saja, kita akan pro dan kontra. Namun sebenarnya sex education itu penting. Mulai anak sudah tumbuh, namanya apa itu, kalau laki-laki sudah bermimpi, kemudian menuju balik, yang perempuan sudah menuju haid, itu sebelum itu kalau bisa sudah diberikan sex education yang tentunya mengenali anatomi tubuh, anatomi seks yang harus dijaga dunia sampai akhirat. Bahkan di dalam dunia pun ada, mulai dari laki-laki hitam, kemudian yang perempuan mulai menjaga kemaluannya, nanti akan ada juga menstruasi. Kalau itu tidak diberikan, maka ketika dia sudah menuju balik, akil balik, dia tidak tahu apa yang dilakukan, kan menjadi takut juga, berbahaya juga, apalagi tidak bisa menjaganya dengan baik, bahwasanya itu tempat-tempat yang perlu dijaga. Dilanjutkan, ada pendidikan anak luar biasa. Kali ini pendidikan anak luar biasa itu biasanya pendidikan yang tidak biasa, maksudnya rata-rata manusia standar seperti kita. Kemudian yang luar biasa itu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Bisa orangnya cerdas, namun gelagatnya atau kegiatan berbentuk fisik atau komunikasinya agak berbeda. Maka nanti akan tumbuh pendidikan SLB. Biasanya orangnya nggak bisa bicara, tapi dia mendengar dan bisa melakukan sesuatu instruksi. Kadang ada juga yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, namun dia bisa sebenarnya cerdas, bisa melakukan hal-hal berbentuk visual. Maka mendidiknya berbentuk visual yang memahamkan mereka. Maka ada bahasa orang bisu pakai gerakan jari. Kemudian ada pendidikan inklusi, ini hampir sama dengan pendidikan luar biasa, tentunya juga pendidikan orang-orang khusus. Sebenarnya mereka itu juga cerdas, namun diciptakan oleh Allah dengan gaya dan bentuk lain dalam kalau disebut secara umum kayak ada kekurangan, namun di balik kekurangan itu mereka mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Cuman kita sebagai orang yang umum itu tidak bisa menggalinya, maka perlu adanya pendidikan inklusi. Kemudian ada pengaruh nafsa. Nafsa ini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terhadap generasi muda dan masyarakat. Perlu kita ketahui nafsa dan akibat penyalahgunaannya. Kecenderungan remaja menjadi penyalahgunaan nafsa. Usaha preventif menghindari remaja dari penyalahgunaan nafsa. Kemudian ada upaya kreatif menyembuhkan remaja dari penyalahgunaan nafsa. Sebenarnya nafsa ini secara medis ada gunanya, cuman ketika orang biasa menggunakannya, dia tidak tahu dosis akhirnya dan tidak tahu kapan dan di mana dia menggunakan, akhirnya kebablasan, menjadi generasi yang remuk, tidak bisa standar, bahkan keterpurukan akan terjadi karena narkotika ini bisa digunakan secara medis sesuai dosis dokter, semacam ketika operasi, ketika
hal-hal darurat itu bisa digunakan. Namun ketika hal normal, ini akan menjadi bahaya ketika dikonsumsi masyarakat secara umum. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga pengantar ini akan menjadi wawasan awal agar perkuliahan bisa berlanjut di pertemuan yang akan datang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen nama, alamat, dan kelas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.